Shalom semuanya dan selamat malam untuk kita sekalian. Perkenalkan saya Agita Desrani Berginting dari kelas 12C. Hari ini akan membagikan sedikit dari firman Tuhan yang mungkin dapat menjadi pegangan sekaligus inspirasi bagi teman-teman sekalian. Selamat mendengarkan. Sebelum kita memulai renungan kita pada malam hari ini, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata di atas kursi kerajaan surga, selamat malam ya Bapa. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan dan membagikan sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tidak hanya kami dengar, namun juga dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa yang berkati juga anak-Mu yang akan membagikan sedikit dari firman-Mu. Tuhan berkati setiap tutur kata yang keluar dari bibirnya ya Bapa. Biarkan setiap kata itu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bapa yang baik, hanya ini doa nama Bapa melalui nama Putra Yesus Kristus kami datang mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, ayat renungan kita hari ini diambil dari Matius 6 ayat 34. Nah, teman-teman mungkin boleh membuka Alkitabnya lalu membaca ayat ini. Ayat ini sebenarnya mengenai hal kekhawatiran. Nah, oke. Sekarang akan saya bacakan dari sini ya. Hal kekhawatiran. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Nah, dari ayat yang baru saja saya bacakan, Tuhan ingin mengingatkan untuk kita tentang kekhawatiran. Kita sebagai manusia tentu mempunyai kekhawatirannya masing-masing. Kekhawatiran itu biasanya ditimbulkan karena masalah yang ada dalam hidup kita. Dan kita sebagai orang Kristen percaya bahwa masalah yang muncul dalam kehidupan kita adalah sebuah cobaan dari Tuhan untuk menguji bagaimana iman kita dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Nah, tapi ayat ini juga mengingatkan tentang kekhawatiran yang tidak berguna itu juga ada. Maksudnya gimana? Misalnya nih, kita khawatir tentang hari esok, kita khawatir tentang besok aku makan apa ya, besok aku pakai baju apa ya gitu. Mungkin besok kalian mau hangout sama kawan-kawan kalian mau pergi-pergi gitu kan. Besok outfitku kayak mana ya, nanti aku paling jelek kayak mana ya. Tapi teman-teman, di salah satu ayat yang ada di mengenai hal kekhawatiran ini, tepatnya di ayat mana ya? Ayat 28, di sini aku bacakan. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa pekerja dan tanpa memintal. Nah, ada lanjut 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Di sini Tuhan ingin mengingatkan tentang bagaimana Tuhan merawat bunga bakung. Bunga bakung itu kan cantik nih. Nah, Tuhan tetap bisa dibilang memberkatinya. Tuhan memberkati bunga bakung, memperindah bunga bakung. Bunga bakung yang bisa dibilang tumbuh di ladang-ladang saja Tuhan hiasi. Apalagi kamu anak-anak Tuhan yang bisa dibilang berharga, yang serupa dengan Allah. Pasti Tuhan lebih perindah, pasti Tuhan lebih berkati. Dan juga di sini ada dikatakan pada ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, kalau ini juga sama seperti bunga bakung. Kita khawatir tentang apa yang akan kita makan esok. Kita khawatir apa yang akan terjadi akan hari esok. Tapi Tuhan berkata, burung-burung di langit yang gak bekerja, itu pun Tuhan berkati. Itu pun Tuhan kasih biji-bijian agar mereka makan. Itu pun Tuhan kasih mereka segala hal agar mereka dapat tetap berlangsung hidupnya. Burung-burung yang tugasnya cuma ngepak. Tuhan tetap pelihara. Apalagi kita yang serupa dengan Allah, kita yang punya akal budi, dan juga tentunya kita yang dikasih kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan dengan bersorak-sorai. Pasti Tuhan beri makan,
pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan hiasi. Nah, selain itu sesuai dengan ayat yang kubacakan tadi, ayat yang pertama di ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, kalau menurut aku secara pribadi, ayat ini benar-benar menggambarkan kita manusia. Kita terkadang sebagai manusia suka khawatir berlebihan. Contohnya, aku mengkhawatirkan besok nih, misalnya nih, pengumuman SNBP. Pengumuman SNBP itu besok kan, besok. Aku khawatir. Tapi aku gak berdoa. Kayak, Tuhan berkatilah hasilnya, kalaupun gak dapat Tuhan tambahkan hatiku. Enggak kayak gitu. Aku cuman kayak dapat gak ya, khawatir. Terus besoknya pas gak dapat, aku lupa minta agar Tuhan tambahkan hatiku, mentalku down. Nah gitu, khawatir yang gak minta pertolongan ke Tuhan lah dibilang. Kadang kita manusia sering kayak gitu, dan bisa dibilang selalu kayak gitu. Nah, jadi melalui renungan kali ini, Tuhan ingatkan pada kita bahwa kekhawatiran kita itu sebenarnya tidak berguna. Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah menjahit masa depan kita, menjahit setiap solusi yang akan Dia berikan kepada kita akan masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Tuhan gak pernah ngasih kita masalah yang di luar dari batas kemampuan kita. Kita harus percayakan hal itu. Pegang firman ini agar setiap kali teman-teman mendapatkan masalah dan mulai khawatir, teman-teman tetap ingat untuk selalu berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan pasti selalu menjawab dan membantu anak-anaknya, karena Tuhan itu adalah Bapa kita. Nah, hanya ini renungan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya firman ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Aku secara pribadi minta maaf jika ada tutur kata yang salah yang aku ucapkan, dan mungkin tadi aku juga gugup. Aku minta maaf atas hal itu. Terima kasih juga kepada Pak Freddy yang telah memberikan kesempatan untuk kami membagikan renungan ini. Nah, terima kasih telah meluangkan waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.